Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali ceramah kita akan buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang kedua. Surah pertama ada Al-Fatihah, surah kedua adalah surah Al-Baqarah. Ayat yang kita ambil adalah ayat pertama sampai dengan ayat 20. Di dalam ayat ini Allah akan menjelaskan tentang 3 corak manusia, 3 golongan manusia. Di dalam ayat ketiga sampai dengan ayat 5, 3 ayat Allah menjelaskan tentang golongan orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan cukup dengan 3 ayat saja. Allah menjelaskan tentang golongan orang yang beriman. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7, 2 ayat Allah menjelaskan tentang golongan orang kafir. Jadi golongan orang kafir dijelaskan Allah dalam 2 ayat saja. Karena memang orang kafir itu sudah jelas ciri-ciri dan tanda-tandanya. Sedangkan ayat 8 sampai dengan ayat 20, dan ayat 8 itu kalau kita hitung sampai dengan ayat 20 menjadi 13 ayat. Allah menjelaskan golongan yang ketiga, yaitu golongan orang yang bermuka 2. Kenapa Allah menjelaskan golongan orang beriman hanya 3 ayat? Karena memang mudah menandainya. Kenapa Allah menjelaskan orang kafir dengan 2 ayat? Memang jelas mana orang beriman, mana orang kafir. Tapi ketika Allah menjelaskan orang yang bermuka 2, atau dalam istilah agama orang munafik, dibutuhkan 13 ayat. Itu menunjukkan bahwa betapa bahayanya orang yang punya sifat bermuka 2. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak tulus, orang yang tidak jujur dalam perilaku mereka, karena mereka memiliki 2 sisi wajah yang berbeda. Oleh karena itulah kita harus berhati-hati kalau bertemu dengan corak orang yang punya sifat seperti ini, karena dia akan memberikan pengaruh buruk bagi kita. Di dalam ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia Allah menggunakan kata min, di antara manusia, berarti tidak semua. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi mereka beriman itu cuman berpura-pura saja. Oleh karena itulah dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik itu, yaitu 10 cara untuk mengenal sifat orang yang bermuka 2, supaya kita dalam hidup ini lebih berhati-hati dan kita bisa menandai orang-orang yang bermuka 2. Karena orang yang bermuka 2 ini bisa nyusup kemana-mana.
bisa nyusup ke sana, bisa nyusup ke sini, dan sangat punya pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Apa ciri yang pertama? Orang yang bermuka dua ini selalu tidak tetap pendiriannya. Dia selalu berubah-ubah. Orang yang bermuka dua selalu berpenampilan palsu, cenderung akan muncul di saat dia membutuhkan pertolongan orang lain. Di saat dia tidak butuh pertolongan orang lain, maka dia tidak akan muncul ke permukaan. Itu salah satu contoh sifat orang yang bermuka dua. Karena orang yang bermuka dua ini sering berperilaku berubah-ubah, dan dia tidak tetap pendirian, dan selalu berpihak kepada yang menguntungkan. Mana yang menguntungkan, dia akan ke sana. Kalau bahasa kita, orang yang mempunyai sifat pucuk eruh, kemana angin bertiup, ke sana dia berarah. Mana yang menguntungkan, ke sana dia berpihak. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, qalu amanna, kami orang beriman, kami membela kalian. Wa idza khalau ila syayatinihi, tetapi apabila mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, teman-teman mereka, kawan-kawan mereka, maka mereka berkata, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami ini bersama kamu. Di ujung ayat ini Allah mengatakan, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya berolok-olok aja kepada orang beriman, ya, tidak serius. Kami dukung mereka itu pura-pura supaya mereka itu seolah-olah berkawan sama kita. Jadi orang yang bermuka dua ini sering tidak konsisten dalam segala hal, tidak istiqomah. Dia selalu berubah-ubah, melihat kepada mana yang menguntungkan pribadinya, dan ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana cara mengenal orang yang memiliki sifat bermuka dua ini? Orang yang bermuka dua hanya fokus pada pencapaian dirinya. Percakapan mereka hanya cenderung hanya berpusat kepada mereka, kehidupan mereka, prestasi mereka, kekayaan mereka, jabatan mereka, harta mereka, keluarga mereka. Dan mereka tidak berminat sama sekali terhadap pencapaian orang lain. Karena mereka nggak suka dengan apa yang dicapai orang. Dan mereka ini sifatnya suka membangga-banggakan diri mereka saja, sehingga mereka tidak tertarik dengan kesuksesan orang, tidak berminat dengan pencapaian orang lain. Yang menonjol pada dirinya adalah hanya membanggakan dirinya saja. Perhatikan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah kamu kuberitahu orang-orang penghuni neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, kullu utullin jawazin mustakbirin.
Orang-orang penghuni neraka itu adalah orang-orang yang keras, lagi kasar, keras bicaranya, kasar perilakunya. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang tamak, orang yang rakus kepada dunia. Dan yang ketiga, orang penghuni neraka adalah orang yang takabur, sombong, suka menonjolkan dirinya. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengenal orang yang bermuka dua? Orang yang bermuka dua ini dapat berkhianat kepada orang lain. Dia tidak amanah. Orang yang bermuka dua ini tidak amanah. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, apabila ada seseorang menyampaikan sesuatu berita kepadamu dan itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain, itu adalah amanah. Dan kalau kita ceritakan kepada orang lain tanpa izin dia, berarti kita sudah berkhianat dengan amanah itu. Maka orang yang bermuka dua ini sering tidak setia, Pak. Dia suka melanggar sesuatu yang sudah disepakati. Ini jangan disampaikan. Ini informasi kupercayakan kepadamu, jangan disampaikan. Itu amanah. Dan selain itu, mereka mungkin juga suka berbicara buruk tentang orang lain di belakang orang tersebut atau tanpa kehadiran orang tersebut. Tapi ingat, saat kita tidak berada di sisi dia, maka kita juga akan menjadi sasaran cerita buruknya. Dan orang yang bermuka dua ini suka menyebarkan berita palsu untuk menjatuhkan nama baik orang. Kredibilitas orang jadi jatuh. Karena menurut dia, itulah sesuatu yang perilaku dia yang dia tunjukkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tahunullah war rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan janganlah kamu mengkhianati Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Menurut catatan, kemungkinan besar bisa terjadi orang dekat itu bisa berkhianat kepada kita. Sejarah telah membuktikan. Kita lihat sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu yang berkhianat kepada Nabi Yusuf adalah saudaranya. Betapa Yusuf dimasukkan ke dalam sumur karena kedengkian mereka. Begitu juga kita lihat siapa yang berkhianat kepada Nabi Nuh, istri dan anak-anaknya. Kan'an dan istri. Kan'an itu anaknya, istri Nabi Nuh itu berkhianat kepada Nabi Nuh. Nabi Lut, siapa yang berkhianat? Istrinya. Istrilah yang menghalang-halangi dakwah Nabi Lut alaihissalam. Siapa yang berperan besar terhadap wafatnya Hasan bin Ali, cucu Rasulullah? Istri Hasan bin Ali yang meracun suaminya karena tidak tahan dengan iming-iming harta.
Begitu juga Rasulullah. Siapa yang berkhianat? Orang yang bermuka dua. Abdullah bin Ubay, tokoh munafik Madinah. Pertanyaan kita, siapa yang berkhianat kepada Nabi Isa? Yang menunjukkan persembunyian Nabi Isa, muridnya sendiri. Ini fakta sejarah. Orang-orang terdekat bisa rentan berkhianat kepada seseorang yang dekat. Maka orang yang bermuka dua itu rentan untuk berkhianat karena dia tidak setia di dalam hidup. Oleh karena itulah Allah mengingatkan di dalam ayat tadi. Yang keempat, bagaimana menandai orang yang bermuka dua? Ciri-cirinya. Dia suka berkomentar buruk tentang orang lain dengan alasan membela, membantu orang lain. Padahal tujuan dia tidak seperti itu. Karena orang yang bermuka dua selalu mengabaikan perasaan orang. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Dia selalu menyakiti orang walaupun dalih dia hendak menolong orang. Maka satu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang Islam yang paling baik itu?" Ya, sahabat bertanya sama Rasulullah, "Siapa orang Islam yang baik itu ya Rasulullah?" Orang Islam yang baik itu adalah orang lain selamat terhadap lisannya dan perbuatannya. Lisan dan tangannya. Lisan itu ucapan, kata-kata. Kata-katanya tidak menyakiti. Kata-katanya tidak mengandung hal-hal yang mengabaikan perasaan orang. Kadang-kadang ada orang berkata tidak memikirkan perasaan orang tersinggung atau tidak. Ya, jadi Islam yang baik itu bagaimana dia memilih kata-kata, jangan sempat orang tersinggung dengan ucapan kita. Tidak semua orang itu sama dengan kita. Dan jangan orang terzolimi dengan sikap dan perbuatan kita. Maka kunci itulah kalau kita mungkin menjadi orang Islam yang baik, kata Rasulullah. Yang kelima, bagaimana menandai, mengenal ciri-ciri orang yang bermuka dua? Yang kelima adalah orang yang bermuka dua itu tidak suka atas pencapaian orang lain. Orang yang bermuka dua itu tidak suka atas pencapaian orang, kesuksesan orang, keberhasilan orang. Kalau ada orang berhasil, perasaannya pun gak nyaman, tidurnya gelisah, karena memikirkan orang kok naik terus ini bisnisnya, gak tenang, nggak nyaman, tidak puas dia kepada pencapaian prestasi orang, nggak suka dia kalau ada orang bahagia, mereka tidak mau mendukung, bahkan kadang-kadang mereka meremehkan, merendahkan, dan mereka mengecilkan hasil pencapaian orang lain. Bahkan kadang-kadang mereka mencoba untuk bersaing dan mengalihkan perhatian orang supaya orang itu perhatiannya berpindah kepada dia. Dia nggak suka, Pak, ada orang yang berpihak kepada orang lain. Perhatikan firman Allah, petunjuk Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tatamannaw ma faddallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din
Apa kata Allah di dalam ayat ini? Di dalam surah An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Yang melebihkan itu Allah, yang ngasih rezeki itu Allah, yang bagi itu Allah. Jangan kamu nggak suka, nggak senang, jangan kamu iri, kata Allah. Ya, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dan bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka kerjakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Apa yang harus kita lakukan? Ini perintah Allah. Apa kata Allah? Was'alullaha min fadli. Allah menjelaskan, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Minta. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, lancarkanlah usaha kami. Minta sama Allah. Jangan malahan kita iri atas pencapaian orang lain. Di ujung ayat ini Allah mengatakan, innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang keenam, bagaimana kita mengenal orang yang bermuka dua? Orang yang bermuka dua itu, Pak, sering melanggar kesepakatan. Mereka tidak menghormati atau mengabaikan batasan yang telah ditetapkan. Kadang-kadang ini sudah dijanjikan ya Pak. Udah betul-betul dijanjikan, bahkan kadang-kadang ada perjanjian itu tertulis. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang munafik, orang yang bermuka dua, kesepakatan itu pun bisa dilanggar. Padahal sudah disepakati bersama. Jadi ciri-ciri orang yang bermuka dua ini sering melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama. Hati-hati kita kalau bertemu dengan orang model begini, salah-salah awak jadi korbannya, karena dia tidak mengenal batasan-batasan Pak, ketentuan yang berlaku. Ya, dia langgar aja sesuka hati. Yang berikutnya, yang ketujuh, bagaimana ciri-ciri orang yang bermuka dua ini? Suka membicarakan rahasia orang lain. Kalau seseorang sudah berani membeberkan rahasia orang, itu tandanya dia bukan orang yang dapat dipercaya. Kalau dia sudah berani membuka rahasia orang lain, itu berarti dia orang yang tidak dapat dipercaya. Bagaimana sikap kita? Kita harus hati-hati memberikan informasi kepada orang yang demikian. Selagi kita baik sama dia, dia tidak akan buka Pak. Karena yang namanya persahabatan tidak selamanya kekal. Yang namanya persahabatan itu mungkin saja terjadi gesekan-gesekan. Sehingga kita, ketika kita baik dengan teman, jangan semua rahasia kita itu kita sebutkan kepadanya. Karena suatu saat Pak, apabila kita tidak berbaikan kepadanya, maka dia punya kartu as tentang diri kita. Maka senjata itulah yang akan digunakannya untuk menembak kita. Maka kita dalam hidup ini harus berhati-hati apabila kita bertemu dengan orang semacam ini. Hati-hati berkata, hati-hati menyampaikan sesuatu, ya, karena dia tipenya orang yang suka membeberkan rahasia orang lain. Berikutnya yang kedelapan, apa ciri-ciri mengenal orang yang bermuka dua?
Orang yang bermuka dua ini dia akan bahagia melihat orang lain menderita. Istilah kita sekarang ini S4, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu Pak nggak perlu kuliah, titel S4 tuh nggak perlu kuliah. Kalau S1 ada titelnya, S2 ada, S3, ini S4. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau nengok orang bangkrut, jatuh, nggak laku usahanya, tutup usahanya, wah syukuran dia. Ya, apa kata dia? Syukur. Nah, ini padahal Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya ada 4 perbuatan yang disenangi Allah. Mudah-mudahan 4 ini pernah kita buat. Kalaupun tak pernah kita buat, buatlah supaya kerja itu disenangi Allah. Pertama, membahagiakan orang lain. Bahagiakan orang lain tuh Pak, bukan mesti dengan materi. Diundang dia, awak datang, udah bahagia dia. Awak nanya sama dia kalau jumpa, apa kabar? Alhamdulillah sehat, udah seneng dia tuh. Yang ringan-ringan aja, nggak usah ribet-ribet kali untuk membahagiakan orang. Mendengarkan keluhannya, mendengarkan masalah dia. Walaupun awak banyak masalah, kalau dia nyampaikan masalah, jangan ceritakan masalah awak. Ya, yang kedua adalah mengangkat kesusahan orang semampu kita, mungkin dengan tenaga, dengan ilmu kita, dengan saran kita, kan simpel, kan nggak ribet itu Pak. Ya, nasihat itu kadang-kadang Pak lebih berharga dari materi. Sampai dikenang-kenang orang 10-20 tahun yang lalu. Aku pernah lah dinasihati bapak itu, terkenang, bukan materi yang diberikan. Yang ketiga adalah membantu untuk membayar hutangnya bila kita mampu dan sanggup, semampu kita. Yang keempat, kita kan bisa memilih di antara 4 itu Pak, mungkin salah satunya bisa kita lakukan. Yang keempat adalah menghilangkan rasa laparnya. Mungkin kita bantu dengan sedekah, mungkin kita ajak untuk makan bersama. Simpel aja. Sampai kata Rasulullah, aku lebih senang berjalan bersama saudaraku untuk satu keperluan daripada aku iktikaf di masjid. Perbuatan iktikaf di masjid itu bagus. Tapi itu amalan pribadi untuk kepentingan pribadi kita. Tapi kalau kita bisa membantu saudara kita, itu lebih berharga dari kepentingan ibadah pribadi yang kita kerjakan. Simpel. Kita kalau mau berbuat baik kepada orang lain Pak, simpel, nggak ribet-ribet kali. Asal modalnya mau aja. Lakukanlah detik demi detik hidup kita ini untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita. Karena hidup ini nggak lama Pak. Nanti kita di akhirat, ketika di alam barzakh, 1 detik pun kita minta sama Allah untuk kita balik ke dunia untuk berbuat baik. Penyesalan di sana nggak ada artinya. Yang ke-9, bagaimana mengenal orang yang bermuka dua? Ciri-cirinya, dia suka memuji berlebih-lebihan. Pujian ini bagus, ada baiknya, cuman ada buruknya. Orang yang memuji berlebih-lebihan, 3 dia Pak, negatif. Pertama, kita yang dipuji, kita tidak tahu kekurangan kita. Kita nggak tahu jati diri kita. Yang kedua, pujian berlebih-lebihan itu banyak bohongnya.
Yang disampaikan dia tuh Pak tidak seperti itu. Dibumbu-bumbui dengan bumbu yang sedap supaya kalimatnya itu pun didengar orang sedap karena bumbunya pun sedap, nokohnya banyak. Yang ketiga, apa buruknya pujian berlebih-lebihan? Eneng geleme itu bahasa Inggrisnya. Karena ada maunya. Ya, api omahmu yo, kowe ngompoyo saiki yo. Nanti dia mau pulang eneng duitmu. Eneng geleme. Hati-hati dengan pujian orang. Jangan kita kepalanya jadi besar. Ya, kepala besar pun jelek. Ya. Kalau sudah kepalanya besar, kupingnya pun naik. Nah, ini na'udzubillah. Nggak sadar diri kita. Yang terakhir sebagai penutup, yang ke-10. Ya. Bagaimana kita mengenal orang yang bermuka dua ini? Sikapnya selalu berbeda-beda di depan orang lain. Kalau di depan kita biasa-biasa aja Pak, wajar-wajar ya. Tapi ketika ada orang penting lain datang, lain berubah dia. Yang penting dia tuh dianggap lebih dari orang lain. Mengambil simpati dari orang lain supaya dia itu kesannya disukai orang. Karena memang sifatnya begitu. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hati-hati kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang seperti ini, karena dia akan memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan kita, sehingga wajar Allah memberikan sampai 13 ayat menjelaskan ciri-ciri dari orang yang bermuka dua. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surah khusus namanya surah Al-Munafikun. Itu menunjukkan betapa bahayanya, karena dia bisa menyusup kemana-mana. Kalau kita bilang dia pucuk eruh ke sana kemari, dan dia manusia bunglon. Bunglon hewan yang bisa berubah-ubah warna, tergantung kepada di mana dia bertempat tinggal. Na'udzubillah, mudah-mudahan dengan tema kita bisa lebih berhati-hati dalam mensikapi kehidupan kita, dan kita bisa menandai bila kita bertemu dengan orang yang bermuka dua tadi. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Ila liqa' wassalamah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.